Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang. Salah satu topik yang paling menarik untuk dibahas mengenai pesawat terbang adalah tentang cara pesawat melakukan pengisian bahan bakar atau refueling. Tidak seperti mobil atau motor yang mengisi bahan bakar di SPBU, pesawat terbang memiliki cara yang unik dalam mengisi bahan bakar. Secara umum, ada dua cara mengisi bahan bakar pada pesawat terbang, yaitu dengan cara ground refueling dan area refueling. Mari simak pembahasan selengkapnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pertama adalah ground refueling. Ground refueling merupakan cara pengisian bahan bakar pesawat yang dilakukan di darat, tepatnya dilakukan di bandara. Pengisian bahan bakar dengan cara ground refueling dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan menggunakan mobil tanker atau menggunakan fuel hydrant. Kedua metode tersebut melibatkan truk sebagai media penyalur bahan bakar. Jika menggunakan mobil tanker, maka bahan bakar akan dipompa langsung dari tangki truk ke dalam tangki pesawat yang umumnya terletak pada sayap pesawat. Sementara jika menggunakan fuel hydrant, truk yang digunakan berperan sebagai pemompa saja, sedangkan bahan bakar diperoleh dari tangki yang dipendam di dalam tanah. Untuk mengisi bahan bakar pesawat, petugas hanya perlu menghubungkan bagian ujung selang bahan bakar ke fuel cap atau mulut tangki pada sayap pesawat. Jika sudah terhubung, selanjutnya tinggal dikunci. Setelah itu, petugas akan menghidupkan pompa untuk memompa bahan bakar ke dalam tangki pesawat. Yang terpenting dari ground refueling adalah pengisian bahan bakar tidak dilakukan sembarangan dan harus didampingi oleh flight dispatcher atau petugas penerbangan. Di Indonesia, penanganan ground refueling pesawat dilakukan oleh Pertamina melalui divisi Pertamina Aviation. Sementara di luar negeri umumnya ditangani oleh Shell Aviation atau perusahaan minyak yang terdapat di negara tersebut. Yang kedua adalah area refueling. Area refueling adalah cara pengisian bahan bakar pesawat yang dilakukan di udara. Cara ini paling banyak digunakan oleh pesawat tempur. Walaupun demikian, penggunaan area refueling tidak hanya terbatas pada pesawat tempur saja, namun juga digunakan pada pesawat kargo dan juga helikopter. Pengisian bahan bakar dengan cara area refueling hanya dilakukan dalam keadaan mendesak. Contohnya dalam sebuah peperangan udara atau misi penyelamatan, di mana bahan bakar pesawat yang sudah menipis dan tidak memungkinkan pesawat untuk melakukan pendaratan, maka pengisian bahan bakar dengan cara area refueling menjadi sebuah solusi yang paling tepat. Pilot akan berkomunikasi dengan pangkalan udara terdekat untuk mengirimkan pesawat tanker atau pesawat refueling guna mentransfer bahan bakar di udara. Untuk melakukan transfer bahan bakar dari pesawat tanker, umumnya menggunakan metode prop and drop. Pesawat tanker akan melepas selang fleksibel yang pada ujungnya terdapat drop penstabil yang berbentuk parasut. Selanjutnya, pesawat tempur hanya perlu menghubungkan prop atau pipa panjang yang terdapat di moncong pesawat ke dalam wadah drop. Setelah terhubung, pesawat tanker akan mentransfer bahan bakar ke tangki pesawat tempur, sembari keduanya mempertahankan kecepatan dan keseimbangan masing-masing. Setelah bahan bakar terisi, hubungan prop and drop akan diputuskan dan pesawat akan kembali melanjutkan misi. Adapun jenis pesawat tanker yang beroperasi saat ini antara lain McDonnell Douglas KC-10 Extender, Airbus A330 MRTT, Boeing KC-135 Stratotanker, dan Ilyushin IL-78 Midas. Selain dengan menggunakan pesawat tanker, area refueling juga dapat dilakukan antar sesama pesawat tempur yang disebut dengan body-to-body refueling. Hanya saja kuantitas bahan bakar yang diterima akan berbeda. Adapun jenis pesawat tempur yang dapat melakukan body-to-body refueling antara lain Diesel Rafale, Sukhoi Su-33, dan Mikoyan MiG-29. Itulah pembahasan mengenai cara pengisian bahan bakar atau refueling pada pesawat terbang. Jika ada informasi menarik lainnya mengenai topik tersebut, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.